Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Iruf Feldi. Dalam beberapa hari ini masih terus ramai riuh di masyarakat pembahasan soal hadirnya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Pihak regulator yaitu DPR dan pemerintah menyampaikan bahwa undang-undang ini adalah sebuah produk hukum dan aturan yang menjanjikan harapan serta kebaikan untuk masa-masa mendatang. Itulah yang disampaikan oleh pihak pemerintah. Namun di pihak lain, mayoritas rakyat, terutama para kaum pekerja, menilai undang-undang ini menzolimi mereka. Para pekerja menganggap isi undang-undang ini banyak mengorbankan hak-hak mereka. Dan akhirnya timbullah penolakan dari rakyat yang kemudian sempat membludak dalam bentuk demo. Beruntung alhamdulillah demo ini tidak berlanjut berlarut dan situasi sementara kondusif. Namun kiranya kita waspadai, itu bisa jadi api dalam sekam, yang artinya jika rakyat tidak segera diberi pengertian sejelas-jelasnya tentang undang-undang ini, beresiko timbulnya kembali pergolakan itu. Yang tentunya itu tidak kita harapkan. Perbedaan pandangan ini semata-mata disebabkan oleh komunikasi yang buruk di antara pihak-pihak yang berkaitan. Pemerintah bersama DPR merancang dan mensahkan undang-undang ini seakan-akan jalan lenggang kangkung sendiri. Saat finalisasi memutuskan undang-undang ini yang dinilai banyak pihak terkesan dikebut laksana kejar setoran, sama sekali tidak mengadakan diskusi atau berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terimbas atas undang-undang ini, khususnya para buruh pekerja. Dan para buruh pekerja yang ingin menyuarakan pandangannya pun tidak tahu harus kemana dan bagaimana caranya. Dan bahkan ada yang mengatakan para kaum buruh tersalib tak terperhatikan saat proses akhir keputusan disahkannya undang-undang ini. Maka yang terjadi adalah perang pandangan atas undang-undang ini. Sebelum melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan tentunya klik tombol subscribe. Terima kasih. Konflik soal Undang-Undang Cipta Kerja yang diprakarsai pemerintah ini, analisa saya mengatakan ini bisa beres hanya dengan satu cara, yaitu pemerintah harus buka dan sampaikan apa faktor paling utama yang melatar belakangi terbitnya undang-undang ini. Sampaikan dengan belak-belakan sejujur-jujurnya, sepahit apapun itu. Jangan menutupinya justru dengan mengumbar dan memberikan iming-iming. Iming-iming berupa akan timbulnya lapangan kerja yang luas, iming-iming akan tiada lagi aturan yang tumpang tindih, dan berbagai iming-iming yang lain. Sekalipun apa yang diiming-imingkan itu memang benar adanya, namun itu hal yang lain. Itu hanyalah gimmick atau aksesoris dari undang-undang ini. Bukan itu yang menjadi bagian pokok dari krusial undang-undang ini. Dan bukan itu pula yang menjadi jawaban atas apa yang menjadi keluhan utama dari para pekerja. Lalu apa sebenarnya yang jadi pemicu atau hal yang melatar belakangi sehingga harus dihadirkanlah Undang-Undang Cipta Kerja ini? Hanya pemerintahlah yang paling kompeten untuk menyampaikannya. Bukan saya atau bukan siapapun dan bukan juga seorang ahli pengamat manapun. Karena yang rakyat harapkan adalah pihak yang paling kompeten yang memberi penjelasan. Yang diyakini bahwa penjelasan itu real dan resmi. Dan bahkan mungkin dengan cara itu akan ada sisi positifnya, bahwa itu bisa menjadi sarana komunikasi yang baik dan juga pendekatan psikologis pada rakyat untuk meredam gejolak ini. Dan lalu kemudian pemerintah bisa dengan mudah mengadakan langkah selanjutnya agar program ini bisa diamini oleh rakyat. Intinya, sampaikan dengan jujur sebenar-benarnya apa hal yang memaksa sehingga Undang-Undang Cipta Kerja ini mutlak harus segera direalisasikan dan dijalankan. Apakah mungkin penyebabnya dikarenakan keadaan genting yang memaksa, yaitu apakah karena kondisi keuangan negara yang sedang kritis, ataukah karena perekonomian yang sudah di jurang krisis, sebagaimana yang dianalisa banyak pihak, ataukah karena penyebab-penyebab teramat mendesak lainnya yang menyangkut kelangsungan negara, yang mana itu hanya bisa diselamatkan oleh masuknya investasi besar-besaran. Dan itu diiringi oleh adanya permintaan-permintaan dari para investor yang menjadi persyaratan. Inilah yang harus disampaikan dengan gamblang kepada masyarakat, supaya rakyat atau para pekerja bisa ikut merasakan dan meresapi apa yang menjadi persoalan kita bersama. Ingat, penjelasan yang perlu disampaikan adalah apa hal utama yang melatar belakangi atau faktor penyebab utama yang membuat undang-undang ini terdesak harus diadakan. Bukan penjelasan apa yang akan didapat di kemudian hari. Sudahlah menjadi teori psikologi manusia. Jika kita ingin orang lain menerima dan meresapi suatu masalah, maka beritahukanlah apa yang menjadi penyebab, bukan apa akibat atau imbas yang akan timbul di kemudian hari dari masalah itu. Jika orang sudah paham dengan apa yang menjadi penyebab, maka orang akan rimo apapun bentuk akibatnya itu.
Nah, jika penjelasan jujur terbuka ini bisa disampaikan dengan baik dari hati ke hati, saya yakin rakyat dan juga para pekerja, suka atau tidak suka, akan menerima. Menerima bukan karena keterpaksaan, tapi semata-mata karena keikhlasan. Ikhlas karena yang mereka terima itu dan yang juga semua kita hadapi adalah sebuah realita dan fakta. Jadi jangan sampai rakyat atau para pekerja menerka-nerka sendiri dan terhindar dari terkaan yang serba negatif. Lalu kemudian setelah rakyat dan para pekerja memahami dengan baik kondisi bahwa undang-undang ini demi menyelamatkan negara, bukan karena semata-mata melayani hasrat pengusaha, kita harapkan rakyat atau para pekerja dapat menerima dengan lapang dada. Kalaupun mungkin tidak menerima 100% sepenuhnya, tetapi setidaknya akan mudah mengajak rakyat dan para pekerja untuk berdiskusi, duduk bersama mencari jalan tengah terbaik. Jalan tengah untuk satu tujuan, yaitu demi negara. Dan pastinya untuk itu kita semua memang harus berkorban. Tetapi tidak hanya mengorbankan satu pihak, tapi kita berkorban bersama. Oke, demikian sekadar analisa saya tentang polemik Undang-Undang Cipta Kerja ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat dipahami dengan positif dan bijak, dan semoga apa yang saya sampaikan di atas bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi berbeda. Diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.